keluar dari rumah ini, sekarang juga." Kalimat itu diucapkan saat dia sedang hamil anak suaminya sendiri. Dia belum sempat menjelaskan apapun. Tapi ibu mertuanya sudah menunjuk perutnya dengan dingin. "Itu bukan darah keluarga kami. Suaminya ada di sana." Diam. Tidak membela. Saat pintu ditutup di depannya, sesuatu dalam dirinya ikut runtuh. Cerita ini bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang bagaimana satu fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dalam satu malam. Sebelum lanjut, tulis di komentar kamu nonton dari kota mana dan subscribe channel ini. Dan malam itu, dia melangkah pergi tanpa tahu harus pulang kemana. Langkahnya berat, bukan hanya karena hujan yang semakin deras, tapi karena tubuhnya gemetar menahan sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan. Tangannya refleks memeluk perutnya, seolah itu satu-satunya hal yang masih bisa ia jaga. "Rina, jangan pergi jauh-jauh dari Mama ya," bisiknya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Beberapa menit lalu, dia masih berdiri di dalam rumah itu. Rumah yang ia rawat setiap hari. Rumah yang ia anggap tempat pulang. Tapi dalam hitungan detik, semuanya berubah. Tatapan ibu mertuanya masih terbayang jelas. Dingin. Penuh jijik. "Itu bukan anak-anak kami." Kalimat itu seperti terus berulang di kepalanya. Rina berhenti di bawah lampu jalan yang redup. Nafasnya tersengal. Bukan karena lelah berjalan, tapi karena dadanya terasa sesak. Dia tidak menangis. Air matanya seperti tertahan di tempat yang lebih dalam. Yang lebih menyakitkan adalah wajah Arman. Tidak marah. Tidak berteriak. Tapi juga tidak membela. Hanya diam, lalu berkata pelan, "Pergilah dulu, Rin." Satu kalimat itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Rina perlahan duduk di pinggir jalan. Bajunya sudah basah kuyup. Rambutnya menempel di wajahnya yang pucat. Dia menatap kosong ke depan. Tidak ada rumah. Tidak ada tujuan. Tidak ada tempat kembali. Hanya ada dirinya, dan satu kehidupan kecil yang kini sepenuhnya bergantung padanya. Tangannya kembali mengusap perutnya. "Kita kuat ya," ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Di kejauhan, suara kendaraan lewat tanpa peduli. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada yang baru saja kehilangan segalanya malam itu. Rina masih duduk di pinggir jalan saat suara langkah mendekat dari arah belakang. Jantungnya berdegup lebih cepat. Harapan kecil itu muncul, mungkin Arman menyusulnya. Dia menoleh cepat. Tapi yang datang bukan Arman. Ibu mertuanya berdiri beberapa langkah darinya, payung hitam menutupi sebagian wajahnya. Tatapannya sama seperti tadi, dingin, tanpa sedikit pun ragu. "Kamu belum pergi juga," suaranya datar. Rina berdiri perlahan, tubuhnya sedikit limbung. "Bu, tolong dengar aku sekali saja." "Aku tidak." "Cukup," potongnya tajam. Dari dalam tasnya, wanita itu mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah basah di ujungnya. Ia melemparkannya ke arah Rina. "Kamu pikir kami bodoh?" Rina gemetar saat melihat isi kertas itu. Foto-foto. Dirinya berbicara dengan seorang pria di depan klinik beberapa minggu lalu. Itu cuma. Pria itu bukan suamimu. Suaranya semakin keras. "Dan kamu ingin bilang itu kebetulan?" Rina menggeleng cepat, panik. "Dia dokter, Bu. Aku periksa kandungan waktu itu."
Aku sendirian. Tapi kata-katanya seperti tidak pernah sampai. Sudah cukup kamu mempermalukan keluarga kami. Ibu mertuanya melangkah mendekat. Anak itu bukan darah kami, dan kamu tahu itu. Hujan semakin deras, tapi suara itu lebih menyakitkan dari apapun. Rina memegang perutnya, seolah melindungi sesuatu yang terus diserang tanpa alasan. Aku tidak pernah melakukan itu. Suaranya pecah, tapi tetap berusaha tegar. Namun wanita di depannya hanya menatap dengan jijik, lalu berbalik pergi tanpa satu pun keraguan. Meninggalkan Rina, bersama tuduhan yang bahkan tidak pernah ia lakukan. Dan malam itu terasa semakin panjang, tanpa satu orang pun yang percaya padanya. Rina akhirnya berdiri lagi, meski kakinya gemetar. Dia menatap ke arah rumah itu, rumah yang masih menyala hangat dari dalam. Di sana, Arman masih ada. Tanpa sadar, langkahnya kembali mendekat. Hatinya berdegup tidak karuan. Bukan karena berharap banyak, tapi karena dia butuh satu hal saja. Didengar. Pintu itu masih sama. Tertutup. Tinggi. Seolah memisahkan dua dunia yang kini tak lagi sama. Rina mengetuk. Pelan. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, kali ini lebih kuat. Nafasnya mulai tidak teratur. Mas, tolong buka. Aku cuma mau jelasin sebentar. Beberapa detik terasa sangat lama, sampai akhirnya pintu itu terbuka sedikit. Arman berdiri di sana. Wajahnya lelah. Tapi bukan karena kehilangan, melainkan seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan. Rina langsung mendekat. Mas, aku mohon, kamu tahu aku seperti apa. Aku tidak mungkin. Aku capek, Rin. Kalimat itu memotong segalanya. Rina terdiam. Aku capek dengar semua ini. Suara Arman pelan, tapi dingin. Bukti sudah jelas. Air mata Rina akhirnya jatuh. Itu bukan bukti, itu salah paham. Kamu bisa tanya ke klinik, kamu bisa. Aku tidak mau tahu lagi. Sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua harapan seperti dihentikan paksa. Rina menatapnya, mencari sesuatu di wajah itu. Sedikit saja, sisa kepercayaan yang dulu pernah ada. Tapi tidak ada. Hanya jarak. Dan saat Arman perlahan menutup pintu itu lagi, Rina tidak mencoba menahannya. Karena kali ini, dia sadar. Yang pergi bukan hanya dirinya dari rumah itu, tapi juga seseorang yang dulu ia sebut suami. Rina tidak bergerak lama setelah pintu itu benar-benar tertutup. Tatapannya kosong, seolah tubuhnya masih berdiri di sana, tapi jiwanya sudah tertinggal di balik pintu itu. Hujan semakin deras. Bajunya menempel di tubuh. Dingin merayap pelan, tapi tidak ada yang lebih dingin dari kenyataan yang baru saja ia terima. Perlahan, kakinya melangkah lagi. Tanpa arah. Tanpa tujuan. Beberapa kali ia hampir jatuh. Tubuhnya lemah, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena sejak tadi, ia belum makan apapun. Tangannya kembali memegang perutnya. Ada rasa nyeri yang datang perlahan. Rina berhenti. Nafasnya memburu. Matanya mulai panik. Jangan sekarang, tolong jangan sekarang, bisiknya gemetar. Dia mencoba berjalan lebih cepat, mencari tempat berteduh. Tapi yang ia temukan hanya deretan toko yang sudah tutup, lampu-lampu yang padam, dan jalan yang semakin sepi. Akhirnya, ia menemukan sebuah halte kecil. Rina duduk pelan di bangku kayu yang basah.
Tubuhnya menggigil. Tangannya tidak berhenti mengusap perutnya, mencoba menenangkan sesuatu yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Perutnya kosong. Kepalanya mulai pusing. Tapi yang paling menyakitkan bukan lapar, bukan dingin, melainkan kesadaran bahwa tidak ada satupun tempat yang bisa ia tuju malam ini. Tidak ada nama yang bisa ia hubungi. Tidak ada pintu yang akan terbuka. Rina menunduk, menahan napas yang terasa berat. Di tengah sunyi yang menekan, ia mulai mengerti bahwa mulai malam ini, dia benar-benar sendirian. Rina menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar saat kembali menyentuh perutnya. Rasa nyeri itu belum hilang, malah perlahan semakin terasa. Nafasnya pendek-pendek. Matanya terpejam rapat. "Maaf," suaranya pecah, nyaris tidak terdengar. "Maaf ya. Mama belum bisa jaga kamu dengan baik." Air matanya jatuh, bercampur dengan air hujan yang masih menetes dari rambutnya. Untuk pertama kalinya malam itu, dia menangis. Bukan karena diusir. Bukan karena tuduhan. Tapi karena dia takut kehilangan satu-satunya alasan dia masih bertahan. Rina memeluk perutnya lebih erat, tubuhnya membungkuk menahan sakit yang datang seperti ditarik pelan dari dalam. "Jangan pergi," bisiknya putus-putus. "Tolong, jangan tinggalin Mama juga." Sunyi. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan dan napasnya yang semakin tidak teratur. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Rina tidak langsung mengangkat kepala. Dia terlalu lelah untuk berharap. "Mbak?" Suara itu pelan. Ragu. Rina perlahan menoleh. Seorang wanita paruh baya berdiri di depannya, membawa payung dan tas belanja sederhana. Tatapannya penuh khawatir saat melihat kondisi Rina. "Ini, kenapa di sini sendirian?" tanyanya hati-hati. Rina membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Wanita itu menatap perutnya, lalu kembali ke wajah Rina yang pucat. Tanpa banyak bicara, dia membuka payungnya lebih lebar, lalu mendekat. "Ayo, jangan di sini." Rina terdiam. Ada rasa takut. Ada rasa ragu. Tapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang sudah lama hilang. Kepedulian. Dan untuk pertama kalinya sejak pintu itu ditutup, Rina merasa mungkin dia belum sepenuhnya hilang. Wanita itu tidak banyak bicara. Tangannya hangat saat menggenggam lengan Rina yang dingin dan lemah. Langkah mereka pelan, menyusuri jalan basah yang sepi, hanya diterangi lampu-lampu redup yang berkedip. Pegangannya, ucapnya lirih. Rina tidak menjawab. Tapi dia tidak melepaskan. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti di depan sebuah rumah kecil. Catnya mulai pudar, tapi lampunya menyala hangat dari dalam. Kontras dengan dinginnya malam di luar. "Masuk dulu," kata wanita itu sambil membuka pintu. Rina ragu. Kakinya berhenti di ambang pintu. Tempat asing. Orang asing. Tapi tubuhnya sudah terlalu lelah untuk menolak. Begitu masuk, hangat langsung menyentuh kulitnya. Bukan hanya dari ruangan, tapi dari suasana yang berbeda dari apa yang ia rasakan beberapa jam terakhir. Wanita itu cepat mengambil handuk, lalu menyodorkannya. "Keringkan dulu. Kamu basah semua." Rina menerima perlahan. Tangannya masih gemetar. "Duduk sini," katanya lagi, menunjuk kursi kayu sederhana. Rina duduk. Nafasnya masih belum stabil. Matanya menatap kosong ke lantai,
seolah semua yang terjadi belum benar-benar ia pahami. Wanita itu masuk ke dapur. Suara panci dan air terdengar samar. Beberapa menit kemudian, dia kembali membawa segelas air hangat dan sepiring nasi sederhana. Makan sedikit, walau cuma beberapa suap. Rina menatap makanan itu lama. Perutnya lapar. Tapi tenggorokannya terasa terkunci. Air matanya jatuh lagi, tanpa suara. Wanita itu duduk di depannya, tidak memaksa. Hanya menunggu. "Nama kamu siapa?" tanyanya pelan. Rina menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa suaranya. "Rina." Wanita itu mengangguk pelan. "Saya Busari." Sunyi sebentar. Lalu Busari menatap perut Rina yang masih ia peluk. "Sudah berapa bulan?" Rina menelan ludah. 5. Tatapan Busari berubah. Ada sesuatu di sana. Bukan kaget, tapi seperti mengerti. "Kamu diusir ya?" Pertanyaan itu jatuh begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, Rina tidak bisa menahannya lagi. Tubuhnya bergetar. Tangannya menutup wajahnya. Tangis itu akhirnya pecah. Bukan tangis keras, tapi cukup untuk menunjukkan betapa hancurnya dia malam ini. Busari tidak banyak bertanya lagi. Dia hanya duduk di sana, menemani. Di rumah kecil itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh. Rina tidak sendirian. Tapi jauh di tempat lain. Seseorang mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di dalam rumah yang besar itu, Arman berdiri sendirian di ruang tamu. Sepi. Terlalu sepi. Tatapannya kosong ke arah pintu. Tempat terakhir dia melihat Rina berdiri. Dan untuk pertama kalinya sejak dia memilih diam, hatinya tidak lagi terasa tenang. Arman berdiri cukup lama di ruang tamu, tanpa benar-benar bergerak. Jam dinding berdetak pelan, tapi setiap detiknya terasa seperti menekan sesuatu di dalam dadanya. Sepi ini tidak biasa. Biasanya, ada suara Rina di dapur. Atau langkah kecilnya yang sibuk ke sana kemari. Hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah ia perhatikan, kini justru terasa hilang. Arman mengusap wajahnya kasar. Sudah benar, gumamnya pelan, seolah mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi pikirannya tidak berhenti. Tatapan Rina tadi terus terbayang. Bukan tatapan orang bersalah. Lebih seperti seseorang yang putus asa karena tidak dipercaya. Arman menggeleng cepat, mencoba membuang pikiran itu. Langkahnya beralih ke kamar. Saat membuka pintu, suasana di dalam terasa berbeda. Rapi. Terlalu rapi. Tidak ada barang yang berubah, tapi terasa kosong. Di atas meja, sebuah map kecil tergeletak. Arman mengernyit. Dia tidak pernah melihat itu sebelumnya. Dengan ragu, ia mengambilnya. Tangannya berhenti sesaat sebelum akhirnya membuka. Isinya, hasil pemeriksaan. Nama Rina tertera jelas di sana. Tanggalnya, beberapa minggu lalu. Arman membaca cepat. Lalu berhenti. Matanya terpaku pada satu bagian. Nama dokter. Alamat klinik. Dan keterangan pemeriksaan rutin kehamilan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tangannya sedikit gemetar saat membalik halaman berikutnya. Ada catatan tambahan. Pasien datang sendiri. Tidak ada pendamping. Arman terdiam. Pikirannya langsung terhubung pada foto yang ditunjukkan ibunya. Rina,
berdiri dengan seorang pria di depan klinik. Pria itu, "Dokter?" Nafas Arman mulai tidak teratur. Untuk pertama kalinya, ada celah kecil dalam keyakinannya. Sangat kecil. Tapi cukup untuk membuatnya tidak nyaman. Dia menatap kembali kertas itu. Lama. Seolah berharap menemukan sesuatu yang bisa menyangkal semuanya. Tapi yang ada justru sebaliknya. Kenyataan kecil yang tidak sesuai dengan cerita yang ia percaya. Di luar kamar, langkah kaki terdengar. Ibu sudah bilang, jangan dipikirkan lagi. Suara itu membuat Arman tersentak. Ibunya berdiri di depan pintu, menatap tajam ke arah map di tangannya. Arman tidak langsung menjawab. Tatapannya masih tertahan pada kertas itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dia mulai ragu pada satu orang yang selama ini paling ia percaya. Arman menatap ibunya lama. Tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi yakin, tapi curiga. "Ibu," suaranya pelan, tapi berat. "Foto itu, ibu dapat dari mana?" Pertanyaan itu menggantung. Ibunya tidak langsung menjawab. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya sedikit berubah. "Itu tidak penting," jawabnya singkat. "Yang penting, kamu sudah lihat sendiri." Arman menggeleng pelan. "Tidak, ini penting." Tangannya mengangkat map itu sedikit. Di sini tertulis jelas. Dia ke klinik. Sendiri. Dokter yang sama dengan yang di foto itu. Ibunya mendengus pelan. "Jadi kamu mau bela dia sekarang?" "Aku cuma mau tahu, kenapa ibu begitu yakin?" Nada suara Arman mulai berubah. Lebih tegas. Lebih berani dari biasanya. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Ibunya melangkah mendekat. Tatapannya tajam. "Kamu pikir ibu bohong?" Arman tidak langsung menjawab. Dan justru diam itu menjadi jawaban paling jelas. Untuk pertama kalinya, ibunya terlihat goyah. Hanya sesaat. Tapi cukup untuk terlihat. "Ibu cuma tidak mau keluarga ini hancur," ucapnya cepat, seolah menutupi sesuatu. "Perempuan seperti dia tidak pantas di rumah ini." Kalimat itu menusuk. Bukan karena keras, tapi karena terdengar seperti penilaian, bukan fakta. Arman mengerutkan kening. "Perempuan seperti dia, maksud ibu apa?" Ibunya terdiam. Lalu memalingkan wajah. "Ada hal yang kamu tidak tahu," ucapnya lebih pelan. Jantung Arman berdegup lebih cepat. "Hal apa?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Arman melangkah lebih dekat. "Ibu, ini bukan cuma soal dia. Ini soal anak itu juga." Ibunya menoleh cepat. Justru itu. Dua kata itu membuat suasana berubah. Arman membeku. Tatapan ibunya tidak lagi sekadar marah. Ada sesuatu yang lain di sana. Takut. "Apa maksud ibu?" Suara Arman hampir berbisik. Ibunya menatapnya lama. Seolah sedang menimbang, apakah sesuatu yang selama ini ia sembunyikan akan tetap terkunci atau mulai terbuka. Dan di detik itu, Arman mulai sadar bahwa mungkin semua ini bukan sekadar kesalahpahaman, tapi sesuatu yang sengaja disembunyikan sejak awal. Arman melangkah mundur perlahan. Dadanya terasa sesak. Semua yang selama ini ia yakini mulai retak.
Tanpa berkata apapun lagi, ia berbalik. Mengambil kunci mobil di atas meja, lalu berjalan cepat menuju pintu. Arman, suara ibunya memanggil, tajam. Tapi kali ini, ia tidak berhenti. Pintu terbuka keras. Lalu tertutup lebih keras. Pagi belum sepenuhnya terang saat Arman menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah kecil. Catnya pudar. Halamannya sempit. Tapi ada sesuatu di sana yang membuat dadanya semakin berat. Dia turun perlahan. Langkahnya ragu. Tapi matanya tidak bisa berpaling dari satu sosok kecil yang berdiri di depan rumah itu. Seorang anak laki-laki. Usianya mungkin sekitar 4 tahun. Tubuhnya kecil. Bajunya sederhana. Tapi yang membuat Arman membeku adalah wajah itu. Cara anak itu berdiri. Cara dia menatap. Bahkan bentuk matanya. Sangat familiar. Terlalu familiar. Arman tidak sadar, kakinya sudah melangkah mendekat. Anak itu menatap balik. Polos. Tidak takut. Hanya penasaran. "Om cari siapa?" tanyanya pelan. Suara kecil itu seperti menghantam sesuatu di dalam dada Arman. Dia tidak bisa langsung menjawab. Matanya tidak lepas dari wajah anak itu. Dan di detik itu, semua keraguan yang semalam muncul berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Langkah dari dalam rumah terdengar. Pintu terbuka. Rina keluar. Dia berhenti. Tubuhnya kaku saat melihat siapa yang berdiri di depan rumah itu. Beberapa detik, tidak ada yang bicara. Hanya tatapan. Dan jarak yang dulu pernah sangat dekat, kini terasa asing. Anak itu menoleh ke arah Rina. "Ma, ini siapa?" Satu kata itu cukup untuk menghancurkan semua yang tersisa di dalam diri Arman. Matanya kembali ke anak itu. Lalu ke Rina. Nafasnya tertahan. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak butuh penjelasan lagi. Dia sudah melihat sendiri kebenaran yang dulu ia tolak. Arman berdiri kaku. Matanya tidak bisa lepas dari anak itu, lalu perlahan kembali ke Rina. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Penjelasan. Penyesalan. Pertanyaan. Tapi semuanya terasa terlambat. Rina menatapnya, tanpa ekspresi yang dulu pernah ia kenal. Tidak ada harap. Tidak ada marah. Hanya tenang. Dan itu jauh lebih menyakitkan. "Mas," suara Rina pelan, tapi tegas. "Ngapain kesini?" Arman menelan ludah. Aku cuma..." Kata-katanya berhenti. Karena anak itu sudah berjalan mendekat ke Rina, memeluk kakinya dengan nyaman. Refleks. Seolah itu adalah tempat paling aman di dunia. Dan Rina membalas pelukan itu tanpa ragu. Satu pemandangan sederhana yang dulu seharusnya menjadi miliknya. Arman menunduk. Nafasnya berat. "Aku salah, Rin." Akhirnya keluar juga kalimat itu. Pelan. Hancur. Sunyi. Tidak ada reaksi langsung. Rina hanya mengusap kepala anaknya perlahan. "Aku tidak dengar penjelasan kamu waktu itu," lanjut Arman, suaranya mulai bergetar. "Aku percaya, tanpa benar-benar cari tahu." Matanya mulai memerah. "Tapi sekarang aku tahu semuanya." Rina mengangkat wajahnya sedikit. Menatap Arman,
Tapi bukan seperti dulu. Bukan sebagai istri. Hanya sebagai seseorang yang pernah ia kenal. Telat, Mas. Dua kata itu jatuh pelan. Tapi cukup untuk menghentikan segalanya. Arman terdiam. Aku dulu butuh kamu, bukan orang lain, lanjut Rina, suaranya tetap tenang. Satu kali aja kamu dengar aku, mungkin semuanya beda. Anak itu mendongak, melihat wajah ibunya. Tangannya menggenggam lebih erat. Rina tersenyum kecil, lalu mengusap pipinya. Sekarang, yang ia jaga bukan lagi harapan lama. Tapi sesuatu yang nyata, di pelukannya. Arman melangkah mundur perlahan. Dadanya sesak. Tapi kali ini, bukan karena ragu. Melainkan karena sadar, ada hal yang tidak bisa diperbaiki. Tidak semua yang hilang, bisa kembali. Dan tidak semua penyesalan, punya kesempatan kedua. Rina berdiri di sana. Tidak lagi rapuh. Tidak lagi menunggu. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak menoleh saat seseorang pergi dari hidupnya.